Halo semuanya, selamat datang di channel Android. Apa kabar semuanya? Saya harap semuanya baik-baik saja ya. Apakah teman-teman baru saja download aplikasi ini? Namanya Isi Rupiah. Oke, jadi di sini saya akan bahas apakah aplikasi ini layak digunakan atau tidak. Jadi saya harap teman-teman terus tonton video ini hingga selesai karena saya akan berikan ada beberapa fakta yang harus teman-teman ketahui ya. Oke ya teman-teman, langsung saja kita ke fakta-faktanya ya. Jadi, sebenarnya Isi Rupiah ini adalah aplikasi pinjaman online ilegal atau belum terdaftar di OJK. Kenapa tidak terdaftar di OJK? Karena memang tidak ada di list pinjaman online legal yang dikeluarkan oleh OJK itu ya teman-teman. Perlu teman-teman ketahui juga, ini adalah aplikasi pinjaman online terbaru di tahun 2024 bulan Agustus ya. Ini diterbitkan di bulan Agustus 2024 dan baru mendapat rating 4,6 dan baru di-download juga 5.000 orang ya. Oke, di bagian terus kita lihat di sini ada ulasannya atau orang yang memberikan review. Nah, di sini juga teman-teman ketahui bahwa rating yang bintang 5 di aplikasi ini adalah, saya curiga ini adalah pesanan ya. Kayak memberikan rating bagus, jasa pemberian rating bagus itu banyak di Google, teman-teman bisa searching aja. Nah, yang memberi bintang 5 saya tidak percaya kalau mereka ini benar-benar memberikan bintang 5 berdasarkan pengalaman pribadi mereka ya. Oke, kemudian kita langsung ke bagian tentang aplikasi ini. Nah, ada beberapa fakta yang harus teman-teman ketahui kenapa saya bilang kalau aplikasi ini ilegal. Nah, di sini kita lihat ya, tadi kan namanya kan yang penerbitnya kan Kuswanto. Nah, kalau di sini di bagian tentang aplikasi Isi Rupiah ini dipersembahkan oleh PT Isi Rupiah Indonesia. Terus didukung oleh PT Mapan Global Reksa. Jadi yang mana yang benar? Kuswanto atau PT Isi Rupiah Indonesia didukung oleh PT Mapan Global Reksa? Itu harus perlu teman-teman pertimbangkan ya. Nah, di sini juga ya teman-teman hati-hati ya. Saya berkatakan bahwa hati-hati kenapa? Ini adalah jebakan. Teman-teman jangan percaya dengan deskripsi atau contoh perhitungan yang ada di dalam deskripsi aplikasi Isi Rupiah ini. Ternyata kalau kita lihat ya teman-teman, ini persis seperti pinjol-pinjol ilegal yang pernah kita bahas sebelumnya. Kalau misalkan di sini katakannya 6 juta, terus tenornya itu 150 hari, maka total yang harus kita bayar adalah Rp6.369.000 ya. Ini terbilang sangat murah sekali, murah. Tapi jangan terkecoh dan jangan percaya dengan deskripsi yang ada di aplikasi ini. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman kami dan teman-teman lainnya, kalau misalkan nih kita mengajukan pinjaman nih, sudah terlanjur mengajukan pinjaman dengan mengisi beberapa data informasi kita, seperti data pribadi kita, terus sebagainya. Nah, terus dari pihak Isi Rupiah ini menilai bahwa Anda ini bagus, belum pernah minjam, atau pembayarannya di pinjol lain itu bagus. Nah, mereka akan memaksa kirim uang ke rekening tanpa sepengetahuan teman-teman. Habis itu mereka akan memberikan semacam bunga ya. Total yang harus kamu bayar itu sangat tidak masuk akal ya teman-teman. Nah, waktu mereka mentransfer uang, misalkan pinjamannya 1.500.000, maka yang akan dikirim yang kita terima itu 1.100.000 dan teman-teman harus mengembalikan sebesar 1.800.000 rupiah ya, seperti itu biasanya yang terjadi. Dan biasanya juga itu ada 2 aplikasi yang kirim, jadi dia kayak 2 kali transfer dan itu juga tanpa sepengetahuan kita. Jadi tiba-tiba di dalam aplikasi Isi Rupiah ini sudah ada status penagihan. Nah, itu hati-hati ya teman-teman. Nah, kemudian kalau di tenornya itu dia nggak 150 hari seperti yang disampaikan di si deskripsi ini ya teman-teman. Nyatanya itu hanya 7 hari ya, hanya 7 hari atau 1 minggu. Dan 3 hari atau 4 hari sebelum jatuh tempo mereka sudah berani menagih kamu. Makanya dari itu saya katakan bahwa Isi Rupiah ini mirip dengan aplikasi pinjol-pinjol ilegal yang pernah saya review sebelumnya ya teman-teman. Nah, kemudian kalau kita gelut ke bawah terus itu kan ada CS-nya ya, hubungi kami, emailnya. Teman-teman perhatikan aja deh, kuswanto6782@gmail.com. Kalau teman-teman lihat email seperti ini, apa yang teman-teman pikirkan coba?
Pasti teman-teman lihat kok emailnya seperti ini ya, kok perusahaan atau layanan pinjaman online menggunakan email Gmail dari Google versi gratis kan. Terus kalau nama akunnya Kuswanto 6782 ya seperti kayak akun-akunnya akun bot ya, seperti akun scam dan segala macam. Nah, terus kemudian di bagian alamat ini teman-teman jangan percaya ya kalau nama alamat ini sebenarnya adalah alamat palsu. Jangan teman-teman cari, buat teman-teman yang tinggal di Bogor atau sekitarnya, jangan cari-cari rumah ini karena percuma, tidak ada alamat rumah ini. Oke, sekarang kita langsung ke aplikasinya. Kita buka ya teman-teman. Nah, ini aplikasi tampilannya seperti ini ya. Oke, gini ya tampilannya. Jadi kita kebijakan privasinya ya. Terus di sini kita harus mencentangkan. Gimana kalau tidak ya? Kita coba. Oh, kita disuruh mencentangkan. Terus kita konfirmasi. Di sini saya jangan izinkan dulu ya. Jangan izinkan. Dan izinkan. Coba kita buat. Oke, kita bisa masuk ya tanpa harus mengizinkan beberapa izin seperti lokasi, perangkat, nomor HP dan sebagainya ya. Coba kita coba dulu ya, masuk dulu 0852. Kita coba pakai nomor yang asal-asalan ya. Oh, berarti kita harus menggunakan nomor asli ya teman-teman. Oke, di sini saya kenapa tidak menggunakan nomor akun asli? Karena biasanya kalau kita menggunakan nomor telepon asal-asalan biasanya langsung masuk tanpa harus menggunakan kode OTP. Nah, kalau untuk kali ini isi rupiah kita harus menggunakan nomor HP yang asli. Jadi itu ya teman-teman. Jadi yang ingin saya sampaikan seperti itu, bahwa isi rupiah ini adalah pinjol ilegal. Jadi buat teman-teman yang sudah terlanjur mendapatkan pinjaman di aplikasi ini, saya sarankan untuk tidak mengembalikan uang itu. Walaupun ada beberapa orang atau beberapa customer service yang mengaku mereka adalah bagian dari isi rupiah, dan mereka biasanya menawarkan tanpa bunga, itu jangan percaya. Karena pada dasarnya ketika teman-teman percaya nih, teman-teman kirim sesuai dengan yang uang masuk. Nah, ternyata di dalam status aplikasi itu nanti tidak terhapus. Utang Anda masih tetap ada. Gitu ya teman-teman. Padahal mereka itu sebenarnya satu komplotan, tapi ya mereka seperti itu. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau teman-teman nih bayar semuanya, misalkan 1 juta, pinjamnya 1.500.000, terus Anda kembalikan 1.800.000, terus Anda transfer 1.800.000, memang lunas, tapi dalam 1 menit kemudian mereka akan kirim uang lagi ke rekening tanpa ada persetujuan seperti yang pertama. Jadi teman-teman punya pinjaman baru gitu. Nah, makanya saya sarankan itu kenapa kalau misalkan teman-teman dapat aplikasi. Kalau teman-teman mendapatkan pinjaman uang dari aplikasi ini yang dikirim melalui rekening, sebaiknya jangan dikembalikan. Saran saya gunakan sajalah, anggap saja itu bansos, bantuan sosial. Jadi itu saja ya teman-teman. Oh ya, satu lagi teman-teman ya, kalau ini tidak ada di lapangan, jadi tidak ada debt collector atau segala macam. Abaikan semua penagihan yang dilakukan oleh isi rupiah ini. Saya yakin dan percaya pasti banyak yang download aplikasi ini. Untuk saat ini baru 5.000 pengguna yang mendownload aplikasi isi rupiah ini. Nah, mungkin ada yang teman-teman mau tanyakan, silakan, dan jangan lupa dulu di like video ini dan subscribe channel ini. Dan saya tunggu teman-teman, jika ingin bertanya silakan di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.